berita kemarin ada negara Malaysia, rakyatnya itu kelaparan. Panen beras gagal. Harga beras naik drastis di sana. Ini, Masya Allah, membludak banget pengambilan BLT di kantor pos. Ini rakyat-rakyat yang mengantri ngambil bantuan loh teman-teman ya. Saking butuhnya bantuan sampai berdesakan-desakan seperti ini loh. Iya, tabung gas ini loh. Ya. Keluarga ini hidup sulit hanya makan garam dan pisang rebus. Allahu Akbar. Katanya Indonesia negara kaya, berasnya banyak. Kenapa masih banyak rakyat yang seperti ini? Ini dia para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan pergi Mas ke Farhan ini kedai untuk membeli beras. Ternyata beras dekat Malaysia sangat-sangat berlambak. Jadi buat para murah juga. pembenci oknum-oknum yang tak suka kepada Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini kita reaction bareng teman-teman ya. Ada sebagian dan beberapa orang mengatakan bahwa Malaysia jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia. Tapi faktanya teman-teman ya, buat kita itu shock setelah tahu video kali ini teman-teman. Terutama si Benik. Si Benik mengatakan, wah, kehancuran Malaysia diambang kehancuran karena Indonesia akan stop kirim beras ke sana teman-teman ya. Faktanya, kalau Indonesia memang kaya raya dengan beras, tidak bakalan terjadi seperti ini terhadap rakyat Indonesia. Tapi beda dengan Malaysia teman-teman ya. Oke, seperti videonya, jom biar tidak lama-lama dan tidak membuang masa, jom kita play bersama. Let's go. Tanya teman-teman, kalau lihat berita kemarin ada negara Malaysia, rakyatnya itu kelaparan. Panen beras gagal. Harga beras naik drastis di sana. Di Jepang harga beras itu udah di atas 100.000 per kilo. Gila nggak? Malaysia kesini tergopoh-gopoh, menangis seperti pengemis, minta beras sama Menteri Amran. Menteri Amran, kasihan kami mau makan, Menteri Amran. Ini, Masya Allah, membludak banget pengambilan BLT di kantor pos. Ini rakyat-rakyat yang mengantri ngambil bantuan loh teman-teman ya. Saking butuhnya bantuan sampai berdesakan-desakan seperti ini loh. Kalau Indonesia emang kaya, antarkanlah ke rumahnya, gak usah seperti ini. Wow, sampai ada yang pingsan ini teman-teman ya. Membludak gila. Ini ada tahapannya nih, tahap 1, tahap 2. Ya teman-teman ya. Antri berjam-jam, ratusan warga Subang saling dorong saat cairkan BLT Kasra 900 demi bantuan 900.000. Sampai berjam-jam loh teman-teman ya, ngantri seperti ini. Wow, Benny, kemana kau? Gak lihat ini kah? Ratusan warga memenuhi halaman kantor pos Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Mereka berdesakan dan saling dorong untuk mencairkan bantuan langsung tunai Kasra. Banyaknya warga yang berebut antrean membuat petugas yang berjaga kewalahan. Terlebih, tidak sedikit lanjut usia yang turut mengantre. Untuk bisa mencairkan BLT, warga harus mengantre 1 hingga 2 jam. Dari Serengseng. Lama berarti, berapa jam dari undangan ini? Berdesakan. Ngantri banyak ya? Ini ngambil apa sih teh? BLT. Setiap penerima manfaat menerima dana BLT sebesar Rp900.000. 3 bulan, bulan Oktober, November, dan Desember. Jumlah totalnya berapa, Pak? Ini golongan orang-orang miskin tuh. 900. Yang dapat BLT Kasra seperti ini termasuk golongan-golongan orang-orang yang memang di bawah standar kemampuan teman-teman, miskin lah, dicap sebagai orang miskin, akhirnya dapat bantuan BLT seperti ini. Ya bukan setiap bulan sih, kadang setiap setengah tahun sekali yang dapat teman-teman ya, kadang 3 bulan sekali 900.000 ini.
itu membuktikan bahwa masih banyak orang miskin di Indonesia. Ibu ya. Dan untuk sekarang itu lagi ada pembagian untuk desa Jempol Sari. Untuk satu desa aja. Ya, Total keseluruhan Pak di Kecamatan Patok Besi. keseluruhan Kota Besi itu ada sekitar 6.200 KPM ya Pak. Antrean mencairkan BLT juga terlihat di kantor pos Cikini, Jakarta Pusat. Hampir 600 orang mendapat jadwal untuk mengambil dana BLT sebesar Rp900.000. Uang yang diberikan sangat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan keluarga Pak, untuk makan dan kebutuhan aja, bahan-bahan pokok. Kalau Bapak sendiri bekerja sebagai apa Pak? Saya sebagai security Pak. Ada sekitar 35 juta penerima manfaat BLT Kesra banyak 2025. Program ini bertujuan memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Zainal Arifin dan Don Vito Samarta melaporkan dari Subang dan Jakarta. Padahal ini bantuan diterima oleh rakyat Indonesia itu kadang 3 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali teman-teman ya. Gak per bulan. Tapi kasihan juga saya teman-teman ya. Andai kata jangan coba prosedurnya diperbaiki, kasih ATM, kasih kartu gitu kan enak, masuk ke rekening, ambilnya sendiri. Kan kalau kayak gini kan aduh. Iya tabung gas ini loh. Ya Allah. Hanya ingin membeli tabung gas LPG. Sesulit inikah hidup di Indonesia? Kamu tahu nggak bahwa Indonesia itu juara ASEAN? Ini Juara ASEAN. Pengangguran tertinggi, IQ terendah, internet termahal, BBM terkotor, dan kemiskinan yang nggak pernah turun pangkat. Kalau ini mau disebut sebagai juara, ya juara. Memproduksi alasan. Karena pemerintah kan bilang bahwa ekonomi itu bertumbuh. Padahal yang bertumbuh itu kan cuma utang dan kesenjangan. Pemerintah bilang bahwa rakyat itu makin sejahtera. Padahal yang semakin sejahtera justru hanya lingkaran kekuasaan aja. Kalau ini yang namanya Indonesia maju, mungkin yang maju itu bukan ke depan, tapi ke jurang. Ke jurang. Allah. Kalau di Malaysia gak ada yang seperti ini loh teman-teman. Seneng ya si kakek ini. Allah Karim. Kaget kan? Bukan jangan nyari, belum dapat. Ini untuk beli beras saja teman-teman. Belum dapat. Keluarga ini hidup sulit hanya makan garam dan pisang rebus. Allahu Akbar. Katanya Indonesia negara kaya, berasnya banyak. Kenapa masih banyak rakyat yang seperti ini? Tiap hari Pak Suhada ambil dan tongkat, ya Allah. Indonesia, negara kedua penduduk miskin terbanyak di dunia. Ini menarik nih. Tahu kita lihat di sini, juara satunya Zimbabwe. Top global penduduk miskin terbanyak di dunia dia. Kita juara 2. Ini sumbernya dari Warta Ekonomi. Juara Dan mereka 2. dapat datanya dari World Bank. Semua bisa kamu cek di sini. Nah, netizen langsung komen. Zimbabwe, tunggu ya, jangan senang dulu. Kita Indonesia bakal juara 1. Soal menang kita kalah. Tapi kalau soal kalah, kita menang. Tidak hanya kita mendunia, gas rebut posisi 1. Netizen kalau ngelawak emang ngeri-ngeri sedap ya. Angka kemiskinan memang tinggi.
lagi. Tapi kalau bisa sih jangan nambah terus. Lebih keren lagi kalau kita bisa ngurangin angka kemiskinan dengan cara buka bisnis ataupun buka lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat data, negara yang kaya itu rakyatnya banyak yang buka bisnis sendiri. Nah, kalau kamu mulai bisnis atau pengen bikin bisnis kamu berkembang, kamu harus punya tools yang terbaik. Waktunya kenalan sama Odoo. Odoo adalah all-in-one management software terlengkap dan affordable. Bisa bikin bisnis kamu makin rapi. Karena apapun yang kamu butuhin udah terintegrasi dalam satu sistem. Dengan harga langganan segini aja. Mau penjualan offline ataupun online, produksi, bikin website, sampai laporan keuangan otomatis, semuanya bisa. Odoo juga udah terintegrasi dengan Shopee dan format e-factor yang sesuai Cortex. Berita tadi ini emang kocak. Tapi kalau kita berjuang bareng-bareng, insya Allah bisa bikin hidup kita jadi lebih baik. Jadinya negara kita keluar dari daftar yang tadi. Klik link di bio sekarang juga buat cobain Odoo secara gratis. Lebih dari 24 juta rakyat Indonesia masih hidup miskin. Badan Pusat Statistik mencatat ada 24,06 juta orang miskin di Indonesia per September 2024. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sebenarnya ada penurunan penduduk miskin dibandingkan Maret 2024, yakni sebesar 1,16 juta orang. Orang miskin di Indonesia kala itu menyentuh 25,22 juta penduduk. Amalia Adininggar merinci sebaran penduduk miskin di Indonesia. Ia mengatakan kemiskinan di perkotaan turun 0,43%, sedangkan di pedesaan berkurang 0,45%. Meski begitu, disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih lebar. Amalia melaporkan tingkat kemiskinan pedesaan mencapai 11,34% pada September 2024, lebih tinggi dari yang ada di perkotaan sebesar 6,66%. Di lain sisi, BPS mengumumkan garis kemiskinan per September 2024. Ini merupakan dasar penentuan status kemiskinan penduduk di Indonesia. Garis kemiskinan BPS juga bisa dimaknai sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum per bulan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai orang miskin. Ia mengungkapkan peran makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditas non-makanan. Rincian komoditas makanan berperan sebesar 74,5% dan non-makanan 25,5%. Rakyat bersuara. IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. 78, ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan. Mutu pendidikan Ya kita Allah. rendah. Bangsa ini belum cerdas. Mau ngambil dari surveinya World Population Review yang menunjukkan kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. 78, ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan. Di bawahnya gorila kita nih kan. Pening. Ya kan? Ini bukan maksudnya kita mau menjelek-jelekan bangsa sendiri, tapi kan ayo, ada nggak indikator yang menunjukkan kalau bangsa ini sudah cerdas? Ya kan? Kita itu di level IQ itu yang terendah di Asia Tenggara, bahkan levelnya itu sama dengan Timor Leste, negara yang tadinya menjadi bagian dari kita. Di sini kan berarti tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu belum dilaksanakan dengan baik. Senang banget sih ini. Halo juga. Halo, lihat saya. Halo, gimana kabarnya? Kabar baik. Tinggal di mana Ibu? Hotel Bintang 5. Waduh. Beneran nih tinggal di sana? Iya, Bintang 5, tapi adanya di halte. Oke, sehat-sehat terus Bu ya. Kalau penghasilan jual kayak gini berapa Ibu? 30.000, kadang-kadang 35, kadang-kadang 40 kalau lagi banyak. Kenapa apa aja gitu? Kalau lagi banyak penghasilan per harinya 40.000. Itu setara dengan 10 ringgit Malaysia per hari penghasilannya. Paling banyak itu teman-teman ya. Tapi mustahil dapat segitu. Paling ya dapat 30.000 atau setara dengan 7 ringgit per hari. Mainan. Oh, sama itu ya botol-botol minumnya? Iya. Hati-hati ya. Ini. Ya Allah. Kaget. Jumlah orang miskin di Indonesia meledak jadi 194 gitu kan ya. juta menurut 194 juta menurut Bank Dunia World Bank. Emang kabarnya sudah dari dulu ya. Yang miskin banyak banget.
Karena menurut versi Bank Dunia, pengeluaran di bawah 115.000 per hari atau di bawah 3.450.000 per bulan tergolong miskin. Iya, kalau di Indonesia. Jadi, saya Karena pengeluaran di Indonesia banyak. 4 juta nggak cukup. Pengeluaran saya per hari nggak sampai 100.000. Saya miskin, saya miskin ya Allah. Saya miskin. Terus pengeluaran saya dalam sebulan tidak sampai 3 juta. Apakah kalian memiliki nasib yang sama dengan saya? Iya, sama. Pengeluaran sehari di bawah 115.000 dan pengeluaran sebulan di bawah 3,5 juta. Aku miskin. Pak Prabowo, aku miskin. Pak Prabowo, tolong kasih aku kerjaan, Pak Prabowo. Ya Allah. Terus gimana BPS? Pasti BPS besok membantah tuh. Membantah bla 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 bla. Tapi memang iya, ya. Sekarang loh, ya. Kalau 100.000 pengeluarannya satu Ini viral kemarin. nggak cukup beli bensin anak sekolah, beli bensin orang tuanya, buat belanja, beli beras, beli makan, sanggup sekolah anak semuanya loh. Dalam satu keluarga secara real, ya, pengeluaran sehari itu lebih loh 100.000, ya kan, belum biaya yang lain-lain. udah aku dan kamu, kita miskin. Iya, miskinnya itu memang seperti ini di Indonesia, tonton ya. Hai. Stream oval di Jakarta ini. Hello. Hidup di Jakarta seperti ini. Ya. Here. Hai. Apa kabar? That's it. No more money. Later, okay? Later. I'm coming back, okay? You understand? Orang-orang asing nih, bule berlibur ke Malaysia dikeroyokin seperti ini, minta uang, teman-teman. Ya astaga. You understand? I'm coming back. Buy some food. I want to buy some food for you, okay? Do you understand what so can you come with me to buy food, some rice, yeah? And we're coming back to give to these people some food, okay? So she is Maharani, a local from there, from under the bridge, and she's gonna come with me to buy some food for her family and for those people there. Ini memberikan makanan. So at least a little bit of help. Yeah, I'm not rich, but I want to help just a little bit. Yeah, it's like crazy. What I've seen there, it's just maybe the images will talk. Just gonna go to buy some. I have no idea. I didn't want everybody because everybody was about to come with me, and I took this beautiful lady, and she's gonna help me to buy. Guys, ngeri banget nih guys nasibnya orang Malaysia. Kemarin mereka tuh bukan cuma negaranya dijual, diobral murah ke Amerika Serikat. Mereka bukan cuma jilatin Donald Trump punya pantat sampai mengkilat. Ternyata mereka punya hobi baru. Sekarang mereka ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Loh kok bisa guys? Ini betul-betul tragis sih nasibnya Malaysia nih. Bisa-bisanya ya negara Malaysia itu kemarin cita-citanya jadi budak Amerika. Sekarang mereka juga pengen jadi budaknya Indonesia. Betul-betul tragis guys. Gue sampai menangis guys melihat ini. Lu tahu nggak sedihnya gue melihat orang Malaysia digadaikan, betul-betul tragis. Apalagi mereka sampai datang ke Indonesia. Ini bukti bahwa mereka itu betul-betul krisis. Sampai tim dari Menteri Pertanian Malaysia itu datang langsung ke Bulog. Mereka mau ngecek stok berasnya Republik Indonesia. Ini lucu. Kenapa jadi mereka yang stok opnam stok beras kita? Karena mereka jealous guys. Mereka iri. Dan mereka juga takut kalau seandainya Indonesia berasnya nggak cukup. Karena mereka pengen impor dari Indonesia. Mereka itu nggak cukup cuma jadi budak Amerika. Kalau bisa jadi budak orang Indonesia juga. Makanya jangan heran ya Menteri Pertanian kita juga bilang kok Malaysia itu minta impor beras dari Republik Indonesia. Nah ini kabar baik atau kabar buruk sebetulnya guys? Kalau di gua sendiri sih, gue sedih, gue menangis guys melihat tetangga kita di Malaysia nggak ngerti caranya macul-macul tanah keluar padi. Mereka nggak paham guys, kasihan gue. Tapi kenapa ini semua bisa terjadi guys? Apakah ini kutukan dari Yang Maha Kuasa ya? Karena mereka mengkhianati Asia Tenggara guys.
Nah, ini dia para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan pergi Mas ke Farhan ini. kedai untuk membeli beras. Ternyata beras dekat Malaysia sangat-sangat berlambak. Jadi buat para pembenci oknum-oknum yang tak suka kepada Malaysia. Ini bukti bahwa Malaysia tidak kekurangan beras. Anggaplah Malaysia impor dari Indonesia beras, tapi kok bisa harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia? Itu aneh teman-teman dia, aneh banget. Dan Indonesia itu mahal meskipun kaya dengan beras. Itu gila. Jangan koyak apabila dikasih tunjuk fakta dekat Malaysia beras berlambak semacam ini para sahabat. Ini beras semua weh. Ini berasnya. Yang cakap Malaysia krisis beras itu inilah faktanya yang berlaku di Malaysia. Bermacam-macam beras tempatan, beras impor, tapi bukan impor dari Indonesia. Nah, inilah yang dikatakan beras subsidi 24.90 sen. Ini 10 kilo ya para sahabat. Nah, jadi kalau ada statement dekat Malaysia itu krisis beras, itu banyak yang nanya, Bang, lebih mahal hidup di Malaysia atau Indonesia? Jawabannya tergantung, guys. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Contohnya sekarang kita bandingin dua orang yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Kalau dua orang ini sama-sama beli bahan mentah dan masak sendiri, maka biaya hidup di Indonesia lebih mahal, guys. Dari harga daging, harga ayam, harga beras itu lebih murah di Malaysia, guys. Yang kedua, kita coba bandingin, anggap saja dua orang ini sama-sama nggak masak, dan setiap harinya dua orang ini sama-sama makan di kedai, cuy. Dan kalau sama-sama makan di kedai, maka biaya di Malaysia itu lebih mahal, guys. Kita bandingin dari harga nasi di Malaysia rata-rata paling murah di 8 ringgit sampai 10 ringgit. Sedangkan nasi di kampung gue itu harganya cuma 7.000 sampai 10.000 rupiah, nggak sampai 5 ringgit, cuy. Jadi perbedaannya jauh sekali ketika kita sama-sama makan di kedai. Jadi itu jawaban dari gua. Patutlah saudara, dunia Islam cukup respect dengan PMX kita dan negara kita juga dipandang tinggi oleh negara-negara Islam seluruh dunia. Malaysia bukan hanya berada di kelompok 10 teratas ekonomi Islam terkuat di dunia, malah berada di tangga yang pertama saudara. Cuba saudara tengok skor indeks dekat atas tu. Malaysia berada di tangga yang pertama, meninggalkan tangga kedua dengan jurang perbezaan yang cukup besar. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya merasa bangga dengan pencapaian Malaysia selaku negara Islam yang tersohor, saudara. Tapi itulah saudara, ada pula di kalangan rakyat Malaysia yang tak habis-habis nak condemn negara kita, sedangkan dunia Islam sendiri memandang tinggi negara kita. Semoga PMX dan seluruh pentadbiran kerajaan perpaduan terus bekerja kuat. Kita juga harus mainkan peranan support madani kita. Indonesia memuji ekonomi Malaysia. Ini Indonesia keluarkan satu liputan khas bertajuk 3 senjata rahsia buatkan ringgit dan Malaysia perkasa. Jarang kita nak tengok media Indonesia ni angkat Malaysia macam ni. Jom kita tengok apa dia 3 senjata utama yang mereka highlightkan. Yang pertama adalah surplus dagangan Malaysia memang bukan calang-calang. Malaysia dah lama ada kelebihan besar ekspor kita, konsisten lebih tinggi daripada import. Setiap bulan kita ada lebihan sekitar 18 hingga 20 bilion dan tahun 2025 saja kumulatif surplus kita adalah sekitar 125 bilion ringgit. Yang kedua adalah FDI mengalir deras level yang buatkan negara jiran kita terkedu. Dalam 18 bulan Malaysia berjaya menarik 575 bilion pelaburan asing dan ini bukanlah pelaburan biasa-biasa. Ini adalah kategori high tech dan high skill. Contoh paling besar adalah teman-teman, jelaslah Malaysia jauh lebih makmur dibandingkan dengan Indonesia, teman-teman ya. Anggaplah import beras daripada Indonesia sebagian, tapi harga beras di Malaysia itu murah banget, teman. Murah, sangat murah. Bisa loh. Padahal berasnya berasal daripada negara luar, tapi harganya murah, jauh lebih murah dibandingkan dengan beras yang diambil dari Indonesia. Indonesia sekarang beras semakin melonjak mahal, biaya hidup semakin mahal Indonesia, dan pemasukan sudah gak ada pemasukan. Astagfirullah. Mungkin daripada teman-teman suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Baik, kita hari dan ketemu di next berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.